kayaknya pasti ini deh. Jadi yang terkait awal-awal dulu sebagai contoh juga. Oke. Ya sudah segera Dan dilakukan. Ini aneh makanya user melihat isi lelang itu berarti produk backlog atau sprint backlog? Halo. Ini jangan hanya cuman Tommy sama Labib yang lain kalian ngikut Walim sama Deka, siapa? Walim sama Deka ya? Sama Maaf Pak, Bagus. Ya, monggo. kalau saya pribadi sih masih agak bingung Pak antara produk backlog dengan sprint backlog ini Pak. Oke. Kemarin yang sudah Walim yang bingung siapa saja? Mungkin itu dulu. Yang bingung siapa saja dulu? Saya Pak. Oke, bagus. Oke. Jangan ngomong saya, ini nggak kelihatan soalnya ini mukanya. Oh, iya. Sigit atau gitu. Oke, Sigit sama Bagus. Oke. Yang lain gimana? Oke, grup yang lain kayaknya nggak ada masalah. Oke, saya sekarang mungkin nanya dulu. Apa sih bedanya produk backlog sama sprint backlog buat teman-teman yang lain, terutama grup B atau grup A boleh lah, silahkan. Apa bedanya menurut kalian? Halo. izin menjawab Pak. Silahkan. Oke, Jadi ya. kalau produk backlog itu requirement terhadap produknya. Nah, sedangkan sprint backlog itu nanti apa-apa saja, fungsional apa saja yang bisa yang akhirnya akan memuaskan requirement tersebut produk backlog itu. Oke. In casual way itu benar ya, in casual way saya bilang. Karena sebenarnya kalau kita bicara requirement dan desain itu kan adanya dari software engineering literatur ya. Jadi teman-teman harus paham bahwa ketika teman-teman bicara di mana dunia Scrum itu sebenarnya tidak melulu kita bicara software engineering literatur, tapi kita biasanya ngomongnya adalah ketika kita bicara di aspek product development. Nah, itu yang teman-teman yang sedikit membedakan. Jadi gini, product backlog itu apa yang kamu harus lakukan supaya produkmu oke. Oke ya. Ini saya lagi cari slide saya yang di S1 itu. Bentar ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan apakah itu requirement, bisa. Oke. Apakah itu bukan requirement, bisa juga. Bentar, saya mau cari. Di mana ya saya punya? Oke. Bentar ya. Izin aku yang share ya sekarang ya. Ini memang banyak orang rada-rada convoluted ketika mereka bicara di aspek mana nih? Aku nggak ada. Requirement definitions. Kok nggak ada? Oke, tar. Nah, oke. Ini ya. Kelihatan nggak, teman-teman? Nah, ini sengaja nggak tak. Kalau aku nggak bisa lihat muka kalian. Oke. Jadi kalau kita bicara, ini kan software engineering, SWBOK ya, software engineering body of knowledge. Itu kan sebenarnya software requirement itu adalah property yang harus ada di exhibit by some things atau software dalam hal ini untuk nge-solve problem. Itu requirement. Functional requirement itu adalah propertinya dalam bentuk functions. Oke, sedangkan non-functional requirement itu biasanya adalah sebagai constraint terhadap solusi yang kalian mau deliver. Oke, itu dulu posisinya. Nah, kalau use case itu point of view-nya beda lagi. Sebenarnya kalau software kamu itu bisa, contoh kita bicara dunia nyata ya, gitu ya. Ada requirement bahwa harus bisa bikin alat yang bisa memasukkan paku gitu ya. Mungkin di kepala kalian bicaranya, oh ya karena orang pengen memasukkan ke paku ke dalam. Tapi kan bisa saja ya palu itu dipakai untuk kepentingan lain. Ya. Nah itu sebenarnya jadi functionality itu dipakai apa, oleh siapa, itu matters di dalam use case. Ya, oke. Jadi use case itu sebenarnya kalau kita bicara use case itu lebih kecil atau lebih besar, sebenarnya kita nggak bisa bilang lebih kecil lebih besar. Ya, tapi memang kalau saya yang membuat, saya cenderung lebih besar. Cenderung lebih besar.
cenderung lebih besar. Tapi itu kalau kita lihat formal definition nggak ada yang menyatakan harus lebih besar atau harus lebih kecil. Nah, lalu ada yang namanya features. Ini sebenarnya ya memang namanya orang software engineering ya, namanya orang computing itu kan suka banyak istilah yang overlap satu dengan yang lain. Itu adalah a distinguishing characteristics ya dari sebuah software items. Nah, itu. Kalau kita bicara apa hubungannya features, apa hubungannya requirement, apa hubungannya use case, ya itu 11-12 lah. Saya bicara nggak sama. Contoh, kamu punya sistem, feature-nya adalah purchase the books. Tapi kalau kamu menulisnya adalah feature yang sama, dipakai sama Bagus, dengan dipakai sama saya itu berbeda. Contohnya kita punya feature namanya perwalian. Dari kacamata Bagus, mengajukan rencana studi. Dari kacamata saya, menyetujui rencana studi atau mereview rencana studi. Ingat ya, jadi sebuah feature yang sama itu mungkin bisa dipakai use case yang berbeda. Tapi pertanyaannya, bisa nggak ada dua user punya use case yang sama? Dua aktor punya use case sama, bisa nggak, Walid? Feature-nya satu, oke. Satu use case, tapi dua aktor. Bisa, Pak. Ya, contohnya apa, Gus? Account Bener. service. Hah? Account service, login, fungsional login, dan lain. Betul. Kalau kita bicara bahwa login itu mau usernya mahasiswa, usernya dosen, itu menggunakan use case yang sama. Oke, itu ya, clear ya. Requirement-nya gimana? Nah, requirement makanya tadi ini kecenderungan saya melihatnya adalah lebih detail sebenarnya. Dengan cara itu loh, user shall be able to add gini. Nah, ini ada requirement yang berbau non-functional, yaitu ada constraint ya 10. Jadi non-functional requirement itu sebenarnya bukan, kalau ada orang yang joking kan, non-functional requirement itu adalah ya udah Pak, yang kebutuhan yang tidak berfungsi Pak, atau tidak menjadi fitur Pak. Bukan. Non-functional requirement itu bukan kebutuhan, tapi dia tuh constraint terhadap solution atau functionality dari tempat Anda. Nggak ada non-functional requirement yang bukan constraint. Ini harus mudah diinstal, constraint. Harus jalan dalam 10 seconds, constraint. Harus aman, constraint. Semua non-functional requirement itu pasti constraint terhadap solusi yang harus Anda deliver. Tapi ujung-ujungnya non-functional requirement itu akan come up dengan functional requirement kan. Tadi contoh dari Bagus tadi login. Login itu kan asalnya pasti dari security kan. Tapi ujung-ujungnya akan jadi functional, yaitu namanya fitur login. Oke. Requirement-nya apa? User bisa memasukkan ini, user masuk kalau ternyata login dan passwordnya cocok, user setelah 3 kali salah harus ngapain, user kalau reset harus ngapain. Nah itu adalah tiny details yang ada di dalam requirement. Clear? Nah sekarang kita come up, balik lagi nih. Kalau gitu di Scrum itu apa sih? Nah pertanyaan, disclaimer dulu, ini banyak orang yang lupa nih. Scrum itu bukan software metodologi, sekali lagi ya. Tapi dia adalah software atau software manajemen proses. Atau kita bicara manajemen proses. Jadi kita bicara bahwa kalau kita mau proses, kita ada proses, ini gimana kita nge-manage itu. Scrum is simple. You take it part and you finish it till the end. Prinsipnya gitu kan. Daripada kita melakukan banyak hal dalam satu waktu, oke, mendingan kita lakukan kecil-kecil tapi tuntas. Oke, itu prinsipnya. Jadi kalau kamu bicara gedung itu begini gitu ya. Jangan dibangun rangkanya dulu gitu ya. Enggak, bangunnya lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 4 gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa segera mengkonfirmasi ke user bener enggak itu. Nah, product backlog itu adalah list kerjaan yang kamu harus bisa beresin. Supaya produk kamu diterima. Oleh siapa? Product owner. Dan product backlog itu yang nge-manage adalah product owner. Oke. Dan product owner itu secara Scrum kapan dia harus datang? Ikut rapat pas kapan? Tiap Gitu. pagi, Pak. Oke. Pas kapan? Tiap pagi kan, Pak?
Sebenarnya bergantung. Product owner itu tidak wajib sebenarnya ke daily meeting. Oke, tapi akan lebih bagus kalau dia ikut daily meeting. Wajib harus ada kapan? Awal dan akhir Iya. sprint mungkin Pak. Pada Apa? saat diskusi produk backlog requirement mungkin Pak. Penentuan. Apa namanya? Seremoninya apa? Sprint meeting, Pak. Sprint planning. Sprint planning, betul ya. DKI tadi ya, good. Tadi udah benar. Kalau akhirnya disebutnya apa? Bisa juga di retrospektif sih. Enggak, retrospektif Review. itu kalian. Sprint. Review, betul, Gus. Sprint Jadi review. kayak kendang ya, kayak bismillah ya. Fi awali wa akhiri. Jadi product owner itu harus itu. Jadi pertanyaan saya selalu bilang bahwa, kamu jangan ketawa Gus, mentang-mentang di IAIN gitu ya. Tapi banyak gitu loh, secara konsep IAIN lagi apa? UIN, sorry mohon maaf, masih anu lah. Tapi kamu harus tahu bahwa product backlog itu adalah yang harus kamu lakukan. Apakah itu fitur atau bukan? Belum, nggak tentu. Kayak contoh, saya harus nge-maintain server. Atau saya harus beli server. Itu nggak ada urusannya sama features. Tapi masuk ke product backlog nggak? Kalau kita nge-deliver sebuah solusi. Contohnya kita mau deliver e-auctions ke UDIS nih. Saya product owner-nya. Oke. Atau kamu minimal bilang, saya harus nanya dapat spek servernya UDIS. Itu adalah hal yang harus kamu maintain. Oke. Itu adanya di situ. Ada di product backlog. Ingat ya, itu satu. Nah, lalu pertanyaannya adalah produk sprint backlog itu apa sih? Nah, ini tadi. Kalau kamu punya caranya di sprint planning itu gimana sih? Kalau kalian bikin prosesnya, apa yang harus kalian lakukan di sprint planning? Tentukan produk backlog yang mau digarap. Yang menentukan siapa? Product owner. Setelah berdiskusi sama kalian. Jadi nggak bisa product owner sendiri. Kenapa? Jadi sprint planning, kalau kalian lihat di slide-nya, coba kalian lihat. Itu pasti dibagi jadi dua. Ada yang pakai product owner, ada yang cuma internal team sendiri. Memang idealnya adalah produk backlog yang paling berharga. Makanya kalian harus susun itu, poinnya berapa biasanya. Yang paling berharga itu dikerjakan duluan. Kecuali ada functional dependency. Oh nggak bisa, kamu ngeberesin nomor 3, kamu harus beresin nomor 1 dulu, baru 2, baru bisa 3. Oke, setelah menentukan produk backlog, apa yang harus ditetapkan lagi sama sprint? Di dalam sprint planning. Menentukan task yang akan Tunggu dulu, bukan begitu. Ini banyak orang yang salah. Tentukan dulu sprint goal untuk sprint 1 ini apa. Jangan kamu kayak nulis rumusan masalah dan tujuan masalah di tugas akhir ya. Rumusan masalahnya apa? ABC gitu ya. Tujuannya apa? Menyelesaikan ABC. Bukan begitu ya. Tapi kamu harus tahu. Jadi contoh, kita bicara di sprint 1, kita harus punya fitur 1, fitur 2, fitur 3, fitur 4. Balik lagi ke contoh yang tadi saya bilang ketika kita bicara terkait dengan saya pengen punya Amazon itu ya. Orang bisa beli buku dan milih buku. Nah, saya bilang kan, orang bisa ngorder. Oke. Orang order itu lebih penting daripada orang login. Oke, orang bisa order. Tapi lalu pertanyaan berikutnya adalah, kalau itu produk backlog-nya, kalian harus memayungi dulu. Goal-nya apa? Oh, saya harapkan by the end of sprint 1 sudah bisa milih dan order. Ingat ya, kalau by sprint 1 sudah bisa milih sama order, belum ada fitur yang lain. Kira-kira apa sih additional work yang kalian harus lakukan? Selain ngoding fitur milih itu. Mockup item, Pak. Bukan mockup. Kalau mockup bukan shippable product gitu. Mockup itu kalian gambar terus kalian tunjukkan di setiap daily meeting boleh. Tapi yang paling penting lagi, chunk yang besar. Kalau saya nanya, kalau saya bisa milih, bukunya sudah ada belum? Berarti memasukkan item, Pak. Masukkan buku. Pertanyaan berikutnya kan, kamu mau ngedeliver orang menambahkan buku sekarang enggak? Iya. Kalau enggak itu kamu masukkan di dalam product owner, waduh enggak cukup nih kalau harus bikin CRUD untuk nambahin buku.
Ya sudah, berarti kamu harus nambahin task kan. Menyiapkan data master dan data stock. Loh, cara masuknya gimana? Pokoknya diinjek dulu lah ke basis data. Itu jadi task. Istilahnya kalau kita menyebutnya itu banyak hidden task yang muncul, yang kadang-kadang kalian nggak bisa identifikasi. Akhirnya kalian bikin macam-macam, padahal dilihat di burn down chart-nya nggak ada kerjaan terkait dengan proyek itu yang masuk di dalam task tersebut. Nah ini yang kamu harus lakukan. Kenapa kok harus punya sprint goal? Jadi kadang-kadang rumah itu begini, gitu ya. Tapi kamu bilang, aku pengen punya kamar mandi, kamar tidur. Supaya apa? Supaya nanti bisa ditempati. Nah pertanyaannya, kamu kalau bikinin kamar tidur, kamar mandi, terus nggak ada atapnya, kira-kira gimana? Nggak bisa kan dipakai. Nggak bisa orang menyebutnya itu adalah shippable product. Oke, itu sebabnya harus, oh ya udah kalau gitu minimal mungkin atapnya sudah dibangun, tapi yang dikasih gentengnya hanya yang bagian situnya dulu. Itu namanya additional work. Karena kalian nanti di akhir minggu kedua, akhir sprint kalian demo ke saya. Saya kan bilang, nggak suka saya, jelek saya. Oke, paham ya? Oke. Untuk sprint 1, saya tidak mau jadi product owner. Silahkan pura-puranya kalian sendiri yang jadi product owner. Oke, kalian decompose dulu tasknya. Oke, kalian tentukan planningnya, kalian bikin burn down chartnya, kalian update seminggu mungkin 3 kali. Oke, kalian update. Nah, setiap kali meeting kalian record, ya. Saya nggak tahu ya, kenapa kalau kalian record kok nggak bisa di view ya, cuman hanya bisa di download. Benar nggak? Benar Pak, di saya juga seperti itu Pak. Oke. Tapi kalau saya yang memang awal-awal begitu, tapi belakangan ini punya saya selalu bisa ke-upload kan. Ya walaupun kemarin ada yang gagal lagi, saya nggak tahu hari ini itulah menariknya. Saya lumayan juga ya buat saya nge-review kalian itu harus download dulu. Kan kadang-kadang saya cuma pengen sliding gitu ya. Memastikan kalian semua bertiga datang atau tidak. Oke, Walim, balik lagi sekarang. Udah jelas ya Mas ya, kaitannya product backlog, sprint backlog dengan tadi, rumah dari software engineering tadi. Oke. Nah, tapi kelemahan di tools kita nggak punya Epix ya. Epix itu sebenarnya mirip dengan kayak use case. Jadi kalau kalian punya sekian banyak stories, jadi sebenarnya gini, product backlog, ini cara saya make. Jadi gini, kamu harus tahu bahwa sebenarnya Scrum itu relatively acak-adut lah, tidak cocok buat orang belajar software engineering. Karena sekarang pertanyaan saya, user story itu gunanya untuk apa? Ada yang pernah pakai user story kan? Ayo grup yang lain, coba grup yang lain. Ini supaya nggak saya cuma nguliahin berenam ini doang. Ayo grup yang lain. User story gunanya apa? Gabriel, udah pernah belum pakai user kemarin tuh? Sorry. Nanda, user story gunanya apa Nan? Pernah dengar kan ya user story? Iya, mungkin untuk kalau kamu nggak dengar, awas kamu. Untuk menggambarkan perspektif dari usernya itu sih Pak. Jadi apa kaitannya dengan use case atau product backlog atau sprint backlog? Kalau kaitannya mungkin user story itu bagian dari requirement itu ya Pak mungkin. Tapi diceritakan sebagai perspektif user gitu. Bagian dari requirement apa Mas? Hampir benar itu. Requirement apa? Functional requirement. Bukan, requirement analysis. Ya, jadi ketika kamu menganalisis, contoh tadi ya, tadi contohnya adalah saya pengen bisa beli buku. Terus kamu nanya kan, siapa yang bisa beli buku? Lalu saya bilang, as a user, I can choose a book and put it in a shopping cart. Oh oke, saya ngerti gitu. Nah, tapi pertanyaannya berikutnya adalah, apakah setiap produk backlog akan selalu punya user story? Nah, itu pertanyaannya. Ini tolonglah ya, konsep-konsep tadi itu coba dirangkai jadi satu supaya jadi sebuah ontologi di kepala kalian, supaya kalian nggak bingung. Karena ada sebuah produk backlog
yang jadi software dan ada produk backlog yang tidak jadi kan tadi saya bilang jadi perangkat. Nah, kayak contohnya saya bilang install server, nyiapin server, nanya Yudi speknya servernya apa, memastikan kesiapan hardware. Itu nggak akan mungkin muncul jadi user story. Benar ya? Tapi akan tetap muncul di sprint backlog kan. Karena itu kerjaan yang kalian lakukan. Jadi user story itu cara kalian untuk mengenumerate sebenarnya sprint backlog-nya kayak gimana sih. Atau kadang-kadang ada dua produk backlog. Tadi ya contohnya login sama milih buku. As a user, I can login, okay, and choose my roles. Karena bisa saja saya adalah user yang beli dan saya adalah toko yang jual. Bisa saja kan ya kayak Tokopedia. Nah, and then I can choose an items and put it on the shopping cart. Itu artinya ada dua produk backlog kalian jahit jadi satu senario. Nggak apa-apa. Paham ya? Sah-sah saja. Jadi user story itu cara kalian menganalisis use case. Seperti halnya kemarin kalian pakai use case diagram untuk ini apa ya, mana ya, ini include mana, ini extend mana dan kawan-kawan. Ini kan coba memisahkan use case yang besar itu dari kontekstual diagram itu menjadi fitur-fitur atau jadi small use case yang akhirnya lebih kecil. Kalau kemarin kalian mengilustrasi use case atau mengoperasionalisasi use case itu kan tulisan. Nulisnya adalah pakai activity diagram kan atau pakai scenario. Ya kan? If gini lalu begini atau kalian pakai activity diagram untuk satu use case. Nah, ini produk backlog, bagaimana mengoperasionalisasikan produk backlog itu? Ya pakai user story. Boleh nggak saya produk backlog itu saya analisis pakai activity diagram? Boleh aja. Oke. Karena sebenarnya user story itu bukan practices yang wajib dilakukan di dalam sebuah Scrum. Sama dengan Kanban board ya. Yang wajib itu adalah burn down chart-nya. Oke, paham ya? Jadi nanti tolong diupload burn down chart-nya satu, tolong dilakukan planning untuk sprint 1. Oke. Dan diperhatikan waktu kerja kalian. Kalian adalah S2, satu SKS berapa jam kalau S2? 5, Pak. Oke. Jadi kalau kalian 2 SKS berarti 10. 10 dikurangin 2 berarti kan 2 SKS-nya kita sudah bertemu begini kan ya? 8. Noted ya? Oke, makanya saya bilang coba deh kalian seminggu, mungkin kan kita bicara 8 itu bisa saja ya, 2-3-2 gitu ya, atau 2-2-3, 2-2-4 gitu ya teman-teman. Ya sudah, ketemu 3 kali di dalam seminggu sebagai bentuk yang namanya sprint daily meeting. Loh kok bukan daily Pak? Ya wong kalian bukan full time kan. Kalau kalian full time kerja, oke, nggak tahu ini yang masih kerja siapa? Bagus, Labib masih kerja nggak nih kalian? Oke. Labib juga. Itu kan kalau kita baca nah, Ihsan kamu tiap hari daily meeting? Iya Pak. Nah kan. Pasti. Malah beberapa tim itu 2 kali daily meetingnya. Check in sama check out. Jadi pagi dia daily meeting, habis terus habis itu check out. Seperti itu. Oke. Clear ya? Oke. Nah sekarang tolong dibenerin. Oke sekarang lanjut ke tim yang kedua. Maaf Monggo. Pak, saya bertanya Pak. Oke silahkan. Lanjut. Berarti roles-nya di dalam sprint itu apa aja Pak? Kan waktu itu Tepat kemarin dulu. kita bingung. Sebutin dulu menurut kamu. Product owner jelas 1. Developer 2. Nah kemarin itu. Nggak ada role sebagai developer Mas. Apa dong? Pengembang. Yang benar apa? Programmer. Kan. Ada yang bisa bantu nggak? Scrum team atau Scrum member. Ya, Scrum team atau Scrum member. Go on. Oke. Product owner, Scrum team atau Scrum member. Terus? Terus apa lagi? Ada satu lagi orang yang paling penting. Scrum Master. Exactly. Betul. Ya, Mas. Benar. Jadi itu ya. Nah, kenapa kok dibilang Scrum team? Tadi kan saya dulu bilang bahwa ini originally bukan hanya atau malah bukan untuk orang software engineering. Makanya kalau kalian ada orang nggak tahu, nggak sekolah komputer, lalu belajar metodologi software pertama kali Scrum itu pasti berantakan aja. Gimana? Dia nggak bisa membedakan antara requirement dan bukan requirement. Oke, itu kan kalian yang sudah S1, S2 aja masih bingung kan tadi.
Ya saya aja, ini ya slide yang barusan saya tunjukkan itu setelah saya berkontemplasi sekitar 6 tahun. Dan berdiskusi dan orang-orang nggak berani ada yang mutus, makanya saya selalu bilang, yang ini referensinya saya ngambil dari Swaybook, yang ini dari IEEE Journal, yang ini dari Scrum ORG. Jadi kalau kalian mendebat saya, debatlah orang-orang itu. Itu bukan pendapat saya, itu cuma saya rangkai saja jadi satu slide. Jadi, ya kan? Kalau saya ini adalah ulama, ini kata hadis ini, kata Quran ini, kata ini, gini, udah, it's not my task. Oke, pendeta juga begitu kan ya. Oke, nah, kenapa kok saya bilang bahwa 3 hal itu? Nah, di dalam Scrum Team, ideally, bisa transdisiplin, multidisiplin, boleh. Tapi, dan boleh nggak satu sprint kalian berenam, terus sprint depan saya bilang, Tommy pindah ke sana, Nanin pindah ke sini. Boleh nggak? Hah? Boleh, Pak. Satu sprint. Boleh. Oke. Boleh. Siap ya? Siap ya? Oke. Loh, kalau di S1 saya tidak akan melakukan seperti itu. Karena berbahaya, karena anaknya masih belajar. Ini kan kalian sebenarnya, saya berharap kalian punya sensasi nge-manage orang beneran. Nanti habis ini kalian tak kasih, kita punya 30 mahasiswa S1. Oke, nanti saya akan akses ke mereka, terus kalian kirim report ke saya. Kekurangan dari tim itu apa? Ya kan tujuannya kalau S2 adalah harus bisa nge-manage. Kalau kamu lihat sprint backlog-nya orang ini, kamu harus tahu what is the problem in their teams. Karena kalian levelnya manager dong. Kalau S1 levelnya doing. Oke. Saya nggak tahu kalian doing-nya benar atau enggak, ya kita lihat di kuliah ini. Oke, tapi tenang aja. Nanti baru minggu depan lah, 2 minggu lagi, bukan minggu. Karena anak S1-nya masih baru mulai. Jadi masih belum kelihatan berantakannya. Oke. Clear ya, Mas? Berarti product owner bisa Scrum Master di sprint ini, di sprint kita ini product owner dan Scrum Master double nggak, Pak? Nggak boleh. Ya, nanti product owner-nya saya. Tapi untuk sprint 1 saya minta kalian dulu lah. Oke, product owner-nya saya. Dalam satu sprint silahkan dipilih siapa yang jadi Scrum Master-nya. Oke, setiap satu sprint Scrum Master-nya coba di-rotate aja. Oke, clear ya? Clear. Oke. Gimana Walim? Kok kayak masih bingung, Walim? Hah? Kemute, Lim. Simit, Mas. Oke, Tadi Pak, kalau dari penjelasan awal Pak yang mengenai task itu berarti task itu sesuatu yang mendukung terhadap sprint backlog ya Pak ya? Bukan. Jadi gini, orang bicara task itu satu tiket isu itu ya? Atau gimana? Yang kamu sebut task itu yang mana? Tunggu dulu nih. Karena dari tadi saya tidak memberikan definisi task ya. Ya kan? Tapi saya tahu banyak. Biasanya yang kamu sebut task apa? Yang tadi yang pada saat di awal sprint itu mengidentifikasi hidden task yang mungkin bisa mensupport dari sprint goal gitu. Oke. Nah, hidden task itu sebenarnya nanti sprint backlog sebenarnya. Oke. Biasanya orang menyebut task dengan sprint backlog itu sama. Oke, biasanya. Oke. Ya. Jadi nah, tahu nggak tadi kan ada 2 cara ya merepresentasikan task itu ya. Tadi kan caranya Labib adalah ditulis sebagai istilahnya apa ya? Task list ya. Kalau di mana? Kalau di GitLab itu ngomongnya apa ya dia ya? Ditulis sebagai task list, benar kan ya? Ini loh kalau saya lihat. Ya, namanya task list. Ya, ini kan ya? Ya. Ini kan kamu bisa tulis ini kan? Sorry kok ini, sorry. Nanti nggak saya save. Kan kamu bisa nulis task itu sebagai, mohon maaf ya, bisa sebagai bentuk seperti ini kan ya, task list gini. Sehingga kalau kalian nanti, ini nggak bisa di preview ya. Oke. Dan ini nanti kalian akan lihat checklistnya. Tapi saya terus terang tidak terlalu suka kalau kalian menganggap sprint backlog itu sebagai task list. Tahu alasannya? Nanti kalau task list jadinya kayak gini nih, ada checklistnya. Oke. Tahu alasannya? Kenapa kok jangan pakai task list? Atau kalau kalian pakai task list, asal gunakan dengan cara yang benar.
Nggak kelihatan di sprint burn down. Sprint burn down kelihatan. Kalau tasnya selesai, itu turun ya, pasti kelihatan. Tapi kalau macet nggak kelihatan, Mas. Tahu ya yang namanya macet, apa artinya? Kalau saya bilang tasnya macet itu. Kelamaan di satu lane tertentu, kecuali Iya. closed. Ya, kelamaan di sebenarnya kita bicara kalau dalam kasus ini ada yang dua ya, ada yang biasanya orang pakai dua ya, testing dan verification atau testing dan code review sama WIP itu dianggap sebagai WIP. Sama WIP itu coding ya, itu dianggap sebagai WIP. Jadi itu harusnya nggak boleh lama-lama. Yang boleh lama di mana? Di new sama di close. Oke, clear ya. Nanti kalau sudah selesai segera saya di-mention di grup itu ya. Pak, mau nanya. Planningnya sudah beres, boardnya sudah beres. Burn down chart-nya posisinya masih seperti ini. Nanti kalian update seminggu 3 kali. Oke. Minimum ya, maksimum boleh terserah kalian. Saya sering lihat malam-malam tiba-tiba ada notification kalian lagi rapat gitu. It's good. Gitu ya. Karena mungkin pagi banyak yang kerja gitu ya. Yes, monggo. Oke, monggo Gus. Berarti kalau infrastruktur environment bisa masuk sebagai sprint backlog, Pak ya? Atau bahkan malah jadi epic, maksudnya produk yang bisa di-deliver gitu? Bergantung kan, kalau memang kamu sistemnya, contohnya kita bilang gitu, saya mau beli sistem, tergantung proyeknya. Pertama gini, kalau saya bilang bahwa saya mau sistem SAP gitu ya, itu kan kalau beli SAP itu nggak cuman beli softwarenya, kadang-kadang orang sudah beli networknya dan kawan-kawan, malah beberapa proyek itu malahan data centernya direnov karena kapasitinya nggak kuat, terus infrastrukturnya direvitalization, habis itu baru SAP-nya masuk. Nah dengan cara seperti itu ya harus masuk semuanya. Oke, paham ya? Nah memang yang biasanya memang saya punya kecenderungan menyiapkan infrastruktur atau yang bukan coding itu memang nggak saya masukkan jadi produk backlog, Mas. Tapi karena sprint goal-nya membutuhkan itu, maka saya akan menulisnya jadi sprint backlog. Oke. Sekarang saya nanya, sprint lagi jalan, boleh nambah sprint backlog nggak? Hasna, dibantu nih kalau friend, ini pada bingung semua, pada mengerjain semua nih, nggak apa-apa. Loh, kita harus tahu gitu loh. Jadi gini, Anda harus tahu apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Tapi memang kadang-kadang di realitas kita melanggar aturan itu. Tapi kamu harus tahu bahwa kalian melakukan dosa ya. Jangan pura-pura menjustifikasi itu bukan dosa gitu loh ya. Ya tapi ya itu self introspection. Hasna, boleh nggak pada waktu sprint berjalan saya menambahkan sprint backlog? Hasna masih nggak kedengar nih. Mic-nya udah dibuka tapi suaranya nggak masuk ke saya. Atau saya yang salah? Masih mikir, Pak. Oh, oke, masih mikir. Kayaknya boleh ya? Boleh. Ada yang setuju atau yang disagree? Ayo. Yang disagree mana? Siapa? Open mic. Saya, Pak. Saya, oke. Sigit. Menurut saya malah jadi berantakan nanti, Pak. Karena kan waktu awal sprint backlog-nya itu udah disusun, udah kelihatan jelas nanti siapa saja yang ngambil gitu, Pak. Untuk sprint itu. Oke. Yang biasa pakai sprint siapa ya kemarin ya? Dimas. Kamu biasa pakai sprint nggak? Atau Deka ya? Lupa saya. Deka atau Dimas? Care to comment about this? Kalau saya tidak setuju sih, Pak. Tidak setuju, maksudnya boleh atau tidak boleh itu loh? Tidak boleh, Pak. Kamu tidak setuju dengan Sigit atau tidak setuju dengan Hasna, itu kan repotnya. Tidak setuju dengan Mbak Hasna. Oke. Karena alasannya sama dengan Sigit atau berbeda? Alasannya ya kurang lebih sama sih, Pak, berantakan jadinya. Oke. Deka. Iya, Pak. Gimana? Mohon maaf, tadi internetnya gangguan. Ini loh, saya nanya, boleh nggak nambah sprint backlog pada saat sprint berjalan? Biasanya boleh sih, Pak. Kalau? Atau ya, itu berhubungan dengan sprint yang lain biasanya. Oke. Berhubungan dengan sprint yang lain.
Ihsan. Jawabannya kalian semuanya separuh bener lah. Kalau secara teori sih saya nggak setuju Pak, karena berarti kita ada misconception pas ngurus planning dan backlognya. Tapi secara practicality selama nggak deviant, selama nggak menyimpang dari sprint goal, harusnya nggak apa-apa, soalnya masih berhubungan sama sprint goal-nya. Oke, jawaban kamu yang pertama salah, yang kedua benar. Oke, boleh kita menambah sprint atau mengubah sprint pada saat runtime itu boleh. Selama tadi sesuai dengan sprint goal-nya. Oke, yang tidak boleh adalah ngacak-ngacak produk backlog atau ngacak-ngacak sprint goal-nya. Karena dasar kita memulai sprint itu selalu ini produk backlog yang saya ambil, therefore tujuan saya ini. Oke, nah list ini memang benar-benar kadang-kadang bisa fleksibel kan ya. Bisa berubah. Oke, itu yang pertama teman-teman. Boleh, tapi ada kondisinya. Ada syarat dan ketentuan. Oke. Tapi yang lain yang kamu harus pahami adalah tadi agak sedikit misconceptions. Nanti berantakan, Pak. Yang ngambil nih siapa nanti tas baru? Tunggu dulu. Scrum yang benar itu tidak ada assignment. Tapi adalah self-empowered voluntarily team. Artinya apa? Ini loh guys, ada 5 task. Monggo yang sanggup silahkan diambil. Saya nggak pernah bilang, Git lu ngerjain ini ya. Bagus ngerjain ini ya. Kalaupun kalian pada saat planning, kalian bilang kan, gua mampunya ini loh ya. Hati-hati ya. Saya ini cuman bisa Node.js, saya nggak bisa yang lain-lain. Basis data saya terima beres dan kawan-kawan. Ingat ya. Karena gini, ketika kalian membagi task itu menjadi membagi produk backlog dan use case-nya itu, pokoknya mission dari sebuah sprint goal itu menjadi sprint backlog, itu perhatikan dulu temanmu, Rek. Kalau temanmu adalah full stack developer, maka kalian bisa bagi sistemnya begini kan. Pokoknya login beres ya, depan belakang beres. Reset password depan belakang beres ya. Nah, tapi kalau timmu itu ternyata orang di tengah, orang basis data bukan tim. Dia cuma back-end engineer, nggak ngerti basis data. Dia nggak ngerti front-end engineer. Kayak saya itu nggak suka front-end. Oke, JavaScript itu evil lah buat saya ya. Nah, tapi artinya baginya kan nggak bisa begitu. Baginya harus begini kan. Karena nggak bisa full stack. Jadi nanti adalah apa? Basis data untuk login. Back-end untuk login, back-end untuk forget password, front-end, ada cara begitu ya. Karena apa? Timmu berbeda. Oke, sama ya kalau kita bicara bahwa kalau kita punya problem dan alat yang kita boleh pakai itu cuma palu, maka semua problem akan kita engineering seolah-olah problem itu adalah paku. Iya kan? Jadi kita itu ini hal yang penting. Di software engineering abstraction itu penting. Makanya mau partitioning kayak mau abstraction, mau apa itu, abstraction itu penting. Lalu yang kedua, yaitu yang nggak kalah penting adalah point of view. Viewpoint itu penting. Hal yang sama, itu viewpointnya berbeda, bisa beda hasilnya. Dan kalian harus bisa lihat kan, ada problem kamu kasih viewpoint object oriented, selesai nggak ini? Oh susah. Pakai service oriented, selesai nggak? Tapi kalau sudah milih service oriented, ya jangan pernah ngomong begini ya. Oke, service oriented. Ini nanti kelasnya gimana ya? Ya jangan ngomong kelas lah. Kelas itu implementation detail itu. Secara desain kalau service oriented ya adanya cuma service, method sama messaging. That's it. Nggak ada kalian pernah bilang inheritance dan kawan-kawan kan. Ketika kita ngedesain ya, bukan implementation detail dalam codingnya ya. Seperti itu. Oke, viewpoint itu penting. Oke ya. Teman-teman, lanjut. Yang berikutnya, tim berikutnya siapa nih? Silakan. Halo. Tim 2. Ya, kami, Pak. Ya, silakan. Iya, Pak. Boleh izin share screen, Pak? Boleh, kok pakai izin toh? Nggak ada yang lagi share screen kan? Bentar. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat. Jadi di sini case yang kami ambil tuh sistem informasi academics.
Nah, di Ini sini baru kamu benerin ya. Tadi saya buka bukan begini nih posisinya. Coba kita reset jadi lebih cantik nggak? Oke, nggak apa-apa, go on. Itu untungnya. ya. Oke. Jadi kelompok kami sama seperti kelompok sebelah sih Pak, belum menjalankan sprintnya. Padahal kamu sudah 2 kali meeting ya? Baru 1 kali Pak. Yang malam-malam 2 kali itu siapa berarti? Ya, oke, go on. Hah? Atau tim kamu, Bib? Iya, kali 2 kali pasti Pak. Cuman ya. Grup B itu Scrum Master-nya siapa sekarang? Tuh, nggak ada. Oke. Ya, silakan dimulai ya kalau gitu ya. Dimas, apa? Dimas. Siapa? Saya, Pak. Dimas. Dimas, Pak. Oh, grup B itu grup kita. Ya, Pak. Ya, kalian yang ngasih nama grup AB. Saya cuma ngikutin aja kan. Oke, Kon. Gimana, Mas? Nah, jadi kamu langsung turun ke sprint user story ya? Iya, jadi di sini kita mendefinisikan. Nggak pakai produk backlog ya? Ada 6 user story, ada berapa nih? 5, ya. Awalnya kan sebelumnya kita pakai produk backlog, cuma barusan kita ganti jadi user story sepertinya lebih tepatnya istilahnya Pak di sini. Sebenarnya bisa. Jadi gini, kalian punya kalau ini cara saya. Saya itu dari produk backlog akan turun dulu ke user story. Baru nanti berbekal produk backlog sama user story itu yang akan saya analisis pada waktu sprint planning untuk nurunin sprint backlog. Ini cara saya. Oke. Metode saya kayak gitu. Karena gini kadang-kadang sangat susah mengestimasi produk backlog sehingga kita bisa tahu ini paling penting ini enggak kalau kita nggak punya user story. Tapi kadang-kadang ada beberapa use case, terutama yang terkait dengan API integration, itu kadang-kadang menurut saya nggak selalu cocok kalau kita pakai user story. Karena kecenderungannya akhirnya orang harus jadi full stack developer. Kecenderungannya menurut saya. Oleh karena itu biasanya saya akan ngedekomposisinya dengan partitioning style ya, yang kemarin kita dipelajari di kuliah sebelumnya. Jadi kayak partition. Karena biasanya tim saya bukan tim yang sangat jarang kan ya punya developer full stack itu ya. Oke, go on terus. Ini jadi nggak mau pakai produk backlog. Saran saya pakai produk backlog aja ya. Jadi ada produk backlog, ada sprint backlog, ada user story untuk mengilustrasikan itu. Nggak apa-apa. Maaf Pak, izin menyela. Jadi sebetulnya kan kita baru meeting 1 kali dan pas meeting itu kami kebingungan gitu sebetulnya produk backlog itu skopnya kayak gimana dan format yang harus ditulisnya itu apa. Jadi saya nyari literatur di internet dan mereka bilang kalau user story itu merupakan one form of a product backlog gitu. Jadi akhirnya ya udah kalau gitu kita user story aja deh yang kita ngerti formatnya gimana dan ngapain gitu. Nah, jadi itu sebetulnya partially mostly responsible saya, tanggung jawab saya kalau tim ini jadinya pakainya user story gitu. Nggak apa-apa. Oke, tadi saya bilang saran saya pakai produk backlog aja dulu karena sebenarnya user story itu bukan bawaan standar dari Scrum ya tadi yang saya bilang. Nah, tapi pertanyaan, kenapa kok saya lebih suka pakai gini? Contohnya gini. Kita lihat user story ini ya. Sebagai mahasiswa, saya mengisi dan melihat data diri saya, data diri serta data terkait dengan akademik. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kamu bagi sistem informasi akademik, kamu itu akan mecah ada berapa fitur besar sih? Kalau sejauh ini kita define-nya 3, mahasiswa, kelas, sama dosen. Nilai ada di mana nanti? Kalau nilai belum sih, kita baru sampai ngambil kelas. Nah ini yang repot nih. Jadi ini cuma sampai ngambil kelas, sistem informasi akademik ya? Sejauh ini iya, karena kita belum tahu, belum bisa nge-project bakal berapa lama. Soalnya kita juga belum tahu kan ini sprintnya berapa lama. Nah, jadi kita define the most minimum dulu, baru nanti bakal bukan begitu caranya. Kemarin kan saya sudah bilang, list aja dulu produk backlog. Kan selesai nggak masalah. Yang penting jumlah sprintnya kan di dalam project ini. Oke. Tapi yang kamu pasti adalah kalau kamu komit ngambil itu beres di dalam 1 sprint. Oke. Karena ini bukan kuliah project ya. Kalau kamu tadi bilang San bahwa
Ini nanti kalau ternyata cuma 3 sprint kan nggak selesai Pak. Loh, siapa yang harus bilang harus menyelesaikan seluruh proyek ini? Poin di sisi saya, oke, kalian melakukan ini dengan benar dan dengan menyeluruh. Tapi apakah harus proyeknya jadi atau tidak? Ini kan bukan kuliah produk ya, dan bukan kuliah inovasi produk. Ini adalah kuliah software engineering. Bisa saja saya setelah 3 kali sprint, menurut saya kalian semuanya ngerti, semuanya doing practice correctly. Saya bilang udah nggak ada proyek lagi, selesai, cuma 3 sprint. Oke, ada yang bisa saja sampai akhir semester harus beres gitu loh. Karena mungkin saya bilang kan, contohnya tadi, ini produk backlognya nggak cocok nih, tolong benerin nih jalan nih ya. Terus habis itu ternyata ada kesalahan lagi. Kok kalian code reviewnya nggak bagus ya? Tolong dong benerin. Oke, pakai sprint berikutnya kan akhirnya. Nah, bisa saja sampai 4 atau 5 sprint. Ini sebenarnya kalau kita 5 sprint masih oke ya. Karena masih ada di minggu ke-14 kan. 4 minggu tambah 10 berarti 14. Oke. Jadi nggak masalah. Ya, tolong dianalisisnya menyeluruh. Oke, produk backlognya yang lengkap untuk sebuah sistem informasi akademik. Nanti yang kalian ambil adalah yang kalian mampu kerjakan dalam waktu 2 minggu dengan 6 orang. Itu aja kalau saya pesan ya. Thank you ya, Isan udah bringing. Saya khawatir kamu teman-teman itu melimit scope-nya karena menganggap bahwa wah takut nih nggak selesai di akhir semester. Bukan itu bro. Kalau kalian ngerti 1 sprint semuanya udah beres, praktisnya udah bener, udah selesai semua 1 sprint. Kita lanjut yang lain, oke? Baik, terima kasih Pak. Yo, oke. Jadi nanti tolong dibenerin tentang ini, oke. Nah, coba dong. Sekarang kita bicara satu user story deh. Nanti yang kamu harus lakukan apa nih berarti tim? Saya mendefinisikan sprint backlog-nya dulu Pak. Oke. Setiap story. Oke. Oh ya, sebelumnya ini Pak, jadinya nanti kita sepertinya akan mengikuti saran Bapak, jadi dari user story, nanti kita bikin dulu produk backlog-nya, baru kita dikomposisikan lagi jadi sprint backlog. Oke, nah memang saya kadang-kadang menambah 1 lane ya, jadi produk backlog sama user story yang lagi aktif, itu saya geser ke kanan. Nanti, jadi saya biasa pakai ada open, oke, terus ada produk backlog gitu ya. Isinya nanti itu produk backlog sama user story yang jalan di dalam sprint tersebut. Oke. Nah, terus nanti tolong jangan lupa semua hal yang masuk di sprint 1 dimasukin ke milestone sprint 1 ya. Ya. Jadi ditulis nanti milestone-nya adalah sprint 1 biar kita tahu mana task yang sprint 1, mana task yang sprint 2. Oke. Nah, ini yang menarik adalah blocking. Gimana nih? Maksudnya gimana? Blockingnya ini saya yang bikin Pak. Jadi kalau misalkan ada WIP terus yang dependent ke tugas lain tapi masih dikerjakan, nah itu biasanya saya pindahin ke blocking. Jadi nanti dimension orang yang tasknya terkait sama yang dependent ke situ. Jadi supaya orang yang lagi ngerjain bisa nge-prioritize task yang blocking itu. Oke. Jadi mungkin habis itu setelah boleh pakai, nanti pakainya adalah gini aja, kita standartin ya. Yang pertama adalah open, terus ada product backlog. Ini product backlog sama ini, terus nanti ada sprint backlog itu oke. Oke. Habis itu ada WIP, ada blocking, sama mungkin review sama testing ya. Jadi itu yang di situ itu adalah hal yang harusnya jalan di review atau testing. Oke. Oh ya Pak, soal yang kemarin kan kalau nggak salah Bapak tuh tim ini ya, tim testing pakai task, itu kita jadinya juga pakai task jadi nggak bikin lane-nya, atau kita untuk matkul ini bakal pakai lane aja? Nah, sekarang begini. Saya mau nanya nih. Kalau di tim kalian, yang penting itu task itu ngalir. Jadi gini. Saya pikir kalian mau pakainya testing itu jadi lane, bukan jadi task. Makanya saya sarankan review sama task ya. Review sama testing, sorry. Maunya gimana? Enaknya? Saya nggak masalah sih Pak kalau testing jadi lane, soalnya di tim saya yang kerja juga gitu. Gimana teman-teman? Kalau kemarin itu di obrolan yang kemarin tuh intinya dari kalau misalkan developer dia bikin lagi WIP, terus kemudian di review, kalau misalkan ada permasalahan dia balik lagi ke ini sih,
ke developernya. Tapi kalau testingnya kemarin dianggapnya masuk ke tasnya, Pak. Jadi testing itu ada di dalam tasnya kan. Jadi sudah included kan, satu tas itu sama ngetesnya. Ya, betul. Ya, monggo kayak gitu. Ya jadi tapi jangan ready for review ya, tapi review sama testing di situ ya. Oke. Nah, terus jangan lupa memasukkan estimate sama memasukkan sama spend time-nya. Ya. Jadi kalau di mana? Coba kamu bikin satu issue deh, tim. Bebas lah, gimana? Nanti habis itu di close saja. Oke, bikin aja satu issue. Terus habis itu kamu edit lah. Di situ aja plus gitu di sprint backlog atau di WIP. Itu kan ada plus tuh. Oke. Tes 1 2 3. Terus kalian kamu select. Nah, nanti kalau di situ tuh tolong masukkan juga mana? Coba kamu klik sekarang. Kamu klik aja dulu. Apa bedanya due date sama estimate? Diklik dong, tolong dong tesnya. Diklik tulisan tes, diklik klik tulisan tes. Nah, bukan di situ, di kiri, di boardnya, di lane-nya. Oke. Nah, ini udah diklik belum sih? Belum di. Nah udah. Hah? Middle mouse coba. Soalnya tadi saya juga middle mouse. Enggak, tesnya di lane-nya itu diklik middle mouse. Pakai mouse tengah. Pakai mouse tengah. Ya, mencet tulisan tesnya itu. Iya. Kalau saya klik biasa saja sih. Ya udah open ini new tab lah, boleh lah. Nggak mau sih soalnya Pak. Iya nggak mau. Tadi saya juga gitu. Maunya di new tab. Nggak mau ya? New tab coba. New tab. Udah, oke boleh lah. Sebenarnya mau ngedit ini doang. Nah, ada Pak. Tadi ya. Coba kamu hitung, kamu slash spend gitu ya, slash estimate gitu ya. Itu kan ada beberapa controller ya, slash estimate gitu ya. Nah ini tolong nanti kamu tulis estimate-nya berapa, ya. Terus kalau memang sudah tahu due date-nya, kamu tulis due date-nya kapan ya. Beda ya kemarin yang saya bilang ya, due date itu adalah batas terakhir sebuah task ini selesai. Kalau nggak gitu telat aja kita. Oke. Nah itu yang wajib adalah estimate. Oke, yang wajib adalah estimate. Oke, nanti estimate itu akan kita satuannya adalah jam. Oke, jadi kalau dia task ini adalah 4 jam ya sudah estimate-nya slash estimate 4H gitu ya. Enggak gini. Kamu belum ada 4H, enter aja langsung. Di komennya diklik. Tuh. Oke, kamu lihat time tracking-nya sekarang estimate-nya adalah sebelah kanan itu sudah 4 jam. Oke, nanti kalau kamu kerja hari ini 1 jam, oke, slash slash, oke, spend, oke, 1 hour gitu ya, oke, enter, comment, nggak perlu di preview, oke, langsung aja, set. Oke, nah, jadi ke time tracking akan kelihatan sebenarnya, jadi 4 jam itu estimate ya, bukan realitas, spend itu juga estimate, jadi artinya gini, kalau kerjaan ini sudah selesai 1 jam tapi ternyata bobotnya itu tidak 25% dari 4 jam, maka ya kamu jangan nge-clock in 1 jam ya. Clock in sesuainya. Dan biasakan adalah update ini itu dilakukan setiap hari atau setiap kali kalian beres kerja untuk hal ini. Oke. Jadi nanti kita bisa lihat sebenarnya di time tracking itu berapa jam estimate-nya total dan sekarang kamu sudah habis berapa jam. Oke. Clear ya? Clear Pak. Oke. Dah, wes, dah. Oke. Jadi hari ini tolong kalau sama ya kalau sudah beres, tolong Dimas kamu mention saya di grup, oke? Kalau sprint planning-nya udah beres, oke? Pokoknya sprint planning beres. Sprint planning harus ada apa? Tadi saya bilang harus apa yang di deliver di sprint planning? Sprint backlog. Oke. Kemudian ini setiap tim udah di-assign task masing-masing. Nah, tadi aku sudah komentar itu sama tentang statementnya Sigit. Bahwa Sigit tadi kan bilang, ya. Di sprint, di Scrum itu tidak boleh task itu di-assign, tapi itu voluntarily. Ya. Oke. Yang harus ada, yang pertama adalah burn down chart-mu yang nanti kamu update.
Itu kamu taruh aja di dalam filesnya stream kamu itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan lupa adalah mengeksplisitkan sprint goal-nya. Iya. Oke. Jadi nanti sprint goal-nya apa nih sekarang nih? Oke. Siapa? Oke. Clear ya? Oke. Sekarang ini lebih lama dari perkiraan saya nih. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke. Pak, mau tanya Pak. Silakan. Yang sprint itu baiknya satu sprint tadi dibikin satu milestone ya Pak? Iya, betul. Berarti, jadi pada waktu di task kamu definisi milestone-nya mana? Berarti sprint goal-nya ditaruh di deskripsi milestone aja nggak apa-apa Pak? Boleh. Kamu taruh di deskripsi. Ya, itu ide yang bagus malahan. Ya, sprint goal-nya kamu taruh di deskripsi milestone, ya betul. Oke Pak. Oke, clear ya? Oke. Sekarang kita masuk di code review. Oke, di dalam code review ini hal yang, bentar ya, saya matiin aja recording, nyalain lagi biar